Dan untuk membahas sejumlah potensi tadi, sudah bergabung bersama kami melalui luar studio, ada Pastor Faris Jebada, Pastor Bidang Sejarah Gereja di Roma. Halo, selamat sore waktu Jakarta. Pastor, apa kabar? Selamat sore, selamat siang waktu Roma. Baik, terima kasih sudah berkenan bergabung. Jadi sebelum saya menanyakan bagaimana prosesnya, sebetulnya apa yang bisa Anda kenang dan kira-kira apa yang bisa sosok apa yang ada di Paus Fransiskus hari ini yang bisa kemudian menjadi kriteria dalam paus berikutnya nanti? Oke, baik. Apa yang sebenarnya bisa kita kenang dari sosok Paus Fransiskus? Tentu saja pertama, dari nama yang dia pilih, Fransiskus, seorang santo dari Italia Tengah, yang memperlihatkan sebuah determinasi sikap kerendahan hati dan kesederhanaan. Dan dari sanalah kemudian Paus Fransiskus memperlihatkan atau membingkai seluruh karya pelayanannya sebagai paus, memperlihatkan aspek rendah hati dan sederhana. Tetapi lebih dari itu, Paus Fransiskus adalah seorang pribadi yang sangat determinatif. Kita melihat sikap-sikap Paus Fransiskus yang di luar out of the box, ya, di luar protokoler Vatikan. Misalnya menolak tinggal di Palazzo Istana Kepausan, kemudian menolak menggunakan mobil mewah dan menggunakan mobil Fiat. Nah, sikap-sikap ini hanya mungkin dilakukan oleh seorang pribadi yang punya sikap determinatif untuk menolak apa yang seharusnya dimiliki, tetapi memilih apa yang harus dilakukan. Dan yang kedua, sikap inklusif Paus Fransiskus. Paus Fransiskus itu memperlihatkan sikap yang paling dominan, ya, sikap inklusif. Bagi Paus Fransiskus, gereja adalah rumah bersama bagi semua orang Kristen tanpa terkecuali. Baik. Nah, sikap ini kemudian diperlihatkan oleh Paus Fransiskus, misalnya menerima imigran. Tindakan pertama yang dilakukan oleh Paus Fransiskus mengunjungi pulau Lampedusa di Italia. Kemudian menerima orang-orang miskin. Kemudian juga tidak secara geografis, bahkan termarginalitas secara sosial. Orang-orang yang dicap secara sosial seperti LGBT. Bagi Paus Fransiskus, gereja adalah rumah bagi semua orang. Di sanalah kemudian sikap inklusif yang diperlihatkan. Oke, Pastor, saya mengingat bagaimana beliau datang ke Jakarta menggunakan mobil yang sederhana dengan jendela terbuka begitu, Ya, persis. Ya, tidak persis. menggunakan pengamanan yang cukup eksklusif untuk umat Kristiani di Indonesia begitu. Nah, apakah Ya, kemudian dengan nanti proses pemilihan berlangsung pada selanjutnya ada 252 kardinal yang hadir konklav di sana, itu akan menjadi salah satu kriteria dalam pemilihan atau akan seperti apa biasanya? Baik, ya. Barangkali kita secara umum sudah terpengaruh oleh sebuah ideologi dari sebuah film yang kita tahu, film Conclave. Ya. Di sana diperlihatkan berbagai macam aspek, ya, yang diperlihatkan bagaimana dinamika dalam pemilihan paus. Tetapi saya mau mengatakan bahwa dinamika pemilihan paus tidak sesederhana itu. Artinya dinamika pemilihan paus itu melampaui sentimen-sentimen kultural. Dinamika pemilihan paus itu melampaui sentimen geografis, sentimen politik, apapun itu. Ya. Kita berharap, atau mungkin juga mendiang Paus Fransiskus berharap, bahwa paus selanjutnya akan meneruskan program-program yang sudah dimulai oleh Paus Fransiskus. Tetapi kita juga tahu bahwa setiap paus memiliki program pribadinya masing-masing. Dia melihat gereja melihat gereja itu dengan perspektifnya sendiri, sehingga untuk seorang paus baru masih terbuka. Kira-kira siapa dan dari mana? Oke. Kurang lebih Apakah kemudian, Pastor, tadi kita sudah mencoba merangkum gitu, ada beberapa nama kardinal dari beberapa kawasan. Apakah itu akan juga mempengaruhi begitu nantinya? Apakah kemudian ada syarat tertentu atau kemudian ya akan voting saja? Bisakah Anda gambarkan bagaimana kepada kami yang awam ini, Pastor? mungkin bisa diperlihatkan gambar tadi, ya, gambar berkaitan dengan petaan geografis para kardinal yang akan hadir. Oke, baik. Ya. Teman-teman bisa ditunjukkan yang 252 kardinal?
Oke, silakan, Pastor. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Kita melihat kurang lebih seperti ini pemetaan sekarang ya. Mhm. Really, ada 135 kardinal yang akan punya hak memilih paus. Dan dari 135 kardinal yang punya hak memilih paus, itu pertama kali mayoritas itu adalah di luar Eropa. Hmm. Tentu saja ini juga sesuatu hal yang baru. Nah, hal baru yang lain adalah bahwa calon-calon kuat yang dulunya pada konklav tahun 2025 itu terpilih Paus Benediktus ke-16 dan di urutan kedua itu Paus Fransiskus yang sekarang. Begitu konklav 2013, Paus Fransiskus yang tadinya di urutan kedua naik di urutan pertama dan pilih Paus Fransiskus pada 2013. Tetapi urutan kedua dan ketiga selama konklav 2013 itu saat ini sudah memasuki usia 80. Itu berarti tidak punya hak untuk dipilih. Artinya pada konklav kali ini semua adalah para pendatang baru sebagai calon. Kemudian dari petaan geografis juga semua sebagian besar itu adalah para kardinal dari luar Eropa. Nah, tentu saja ada diskusi lain, ada preferensi politik, preferensi ideologi, itu soalan yang bisa kita diskusikan panjang lebar atau kita bisa diskusikan lebih jauh. Oke. Tapi lebih seperti ini di pemetaan geografis. Ya. Baik, Pastor. Jadi artinya kalau kami yang awam ini sebetulnya sudah bisakah memetakan mana yang berpotensi kuat, benarkah yang dari Filipina atau kemudian dari Eropa itu bisa kemudian, apalagi dengan kemudian Anda mengatakan mayoritas dari luar Eropa. Jadi kami membayangkan jangan-jangan akan bisa ada gambaran seperti itu, Pastor. Nah, dari Asia misalnya, India ada 4 kardinal Oke. yang berhak dipilih. Kemudian Filipina ada 3 kardinal. Indonesia kita sendiri punya 1 kardinal yang punya hak memilih dan dipilih, Kardinal Ignatius Suharyo. Artinya semua terbuka. Tidak tertutup kemungkinan bahwa akan ada paus dari Asia. Tetapi ingat, yang patut dipertimbangkan dan diingat di dalam prosedur pemilihan paus adalah bahwa di dalam ruang konklav, kategori-kategori sentimen-sentimen atau intrik-intrik kultural, geografis, politik, ideologi, ekonomi, macam-macam, itu dilampaui. Para peserta konklav tidak lagi berpikir tentang sentimen-sentimen itu. Oke. Atau sentimen yang diperlihatkan misalnya oleh film konklav, itu dilampaui. Ya. Seorang paus adalah seorang yang bisa menjawab semua sentimen-sentimen itu. Bukan hanya seorang paus yang menjawab satu sentimen. Paus itu bukan pribadi yang hanya menjawab sentimen ideologi, politik, kultural, bukan hanya itu. Tetapi harus mampu menjawab semua sentimen itu. Baik. Karena Oke. itu ya, cukup mustahil bagi kita sebenarnya untuk memilih siapa yang pas. Ya. Oke, jadi Semua terbuka. kesempatan masih terbuka, cuman memang terlalu dini rasanya mungkin ya untuk kemudian Ya, terlalu menebak-nebak. ini untuk menilai siapa dan dari Oke, mana. Ya, benar. Pastor, saya ingin lebih detail. Biasanya akan tergantung bagaimana kepribadiannya. Salah satunya mungkin seperti mendiang Paus Fransiskus, kita bicara soal kesederhanaan, kemanusiaan beliau. Apakah kriteria personal itu akan menjadi standar yang digunakan dalam pemilihan atau menjawab isu-isu kekinian global dan dunia, misalkan kependudukan negara asing, invasi di Timur Tengah, di Ukraina, itu akan juga menjadi salah satu isu yang dicobakan, diteskan kepada calon-calon pemimpin berikutnya, begitu, Pastor? Iya, baik. Saya pikir seperti yang sudah sama seperti yang sudah saya jelaskan bahwa kategori atau sentimen-sentimen seperti itu semua akan dibicarakan. Tapi bahwa memilih paus tidak cukup untuk mengandalkan satu sentimen, misalnya berdasarkan apa yang sudah dilakukan oleh Paus Fransiskus. Tetapi juga gereja memperlihatkan aspek kira-kira apa yang dihadapi dunia saat ini. Peperangan, ketidakadilan sosial, perubahan iklim. Dan di sana, ya, akumulasi dari semua persoalan-persoalan itu kemudian dipilih kira-kira orang yang tepat untuk menjawab dari akumulasi persoalan ini kira-kira siapa. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, biasanya orang mengatakan, terutama di Italia saat ini, beberapa ahli Vatikanista mengatakan saatnya para paus kembali ke figur yang konservatif. Karena Paus Fransiskus digambarkan atau dicitrakan sebagai figur yang terlalu progresif. Kemudian ada yang mengatakan mungkin
Paus berikutnya adalah seorang pribadi yang lebih konservatif. Itu juga terbuka. Mhm. Ya, itu juga terbuka. Artinya kalau kita melihat sejarah, Paus Benediktus ke-16 seorang yang sangat konservatif, seorang teolog, kemudian terpilih Paus Fransiskus, seorang yang progresif, seorang yang membuka diri keluar. Mhm. Nah, ada yang mengatakan kemungkinan besar ya kembali ke tengah, kembali ke Oke. konservatif. Tetapi itu masih terbuka, belum menjadi kata final. Baik, Ya. Pastor, mohon izin saya tanyakan itu. Artinya memang biasanya ada pola seperti itukah? Sehingga kemudian banyak pihak yang mencoba menganalisa atau ya memang sesuai dengan kebutuhan zamannya saja nanti? Ya, benar persis. Ya, sesuai dengan kebutuhan zaman bahwa pola untuk menentukan atau memilih siapa paus yang pantas itu tidak ada pola resmi atau pola yang tetap. Tetapi seperti yang dikatakan tadi berdasarkan kebutuhan zaman. Kira-kira gereja menjawab kebutuhan zaman yang sekarang itu dengan cara apa? Mhm. Nah, dengan sosok apa? Dengan pribadi seperti siapa? Kurang lebih seperti itu ya. Oke, Sesuai kebutuhan. baik. Pastor, biasanya akan memakan waktu berapa lama untuk kemudian akan ada hasil dan akan ditunjukkan dengan adanya asap putih nantinya? Baik, biasanya masa berkabung untuk paus mendiang paus yang telah meninggal itu kurang lebih 9 hari. Mhm. Dan setelah itu nanti akan dimulai proses konklav. Umumnya 15 hari, tetapi dalam beberapa kasus, misalnya yang dilakukan oleh Benediktus ke-16, dia membuat lebih awal, mengantisipasi, karena semua kardinal sudah berkumpul di Roma, kemudian bisa saja dimulai lebih awal. Nah, untuk proses konklav sendiri, Tahta Suci Vatikan belum memberikan kira-kira tanggal yang pasti untuk dimulai konklav itu kapan, itu belum diumumkan, karena itu kita masih menunggu. Baik, baik. Oke, Pastor terakhir kalau begitu, eee, saya ingin kembali pada mendiang Paus Fransiskus. Jadi artinya untuk prosesi pemakaman benarkah akan dilaksanakan pada Sabtu esok begitu? Atau seperti apa Ya, mekanismenya? hari ini kongregasi dari Vatikan sudah mengumumkan bahwa besok hari Rabu jam 9 jenazah Paus Fransiskus akan disemayamkan di Basilika Santo Petrus, dan sejak saat itu umat diizinkan untuk datang melayat, melihat, memberi penghormatan terakhir kepada almarhum mendiang Paus Fransiskus. Setelah itu pada tanggal 26 April, tepatnya jam 10 diadakan misa terakhir, misa pemakaman untuk Paus Fransiskus di halaman Basilika Santo Petrus. Dan selanjutnya akan dilakukan prosesi penguburan di Gereja Santa Maria Maggiore Roma. Ini juga hal yang unik yang dilakukan oleh Paus Fransiskus. Mhm. Dia memilih untuk dikuburkan di Basilika, bukan di Vatikan, tetapi di Basilika Santa Maria Maggiore, tempat di mana dia selalu pergi. Setelah dan sebelum keluar negeri, dia selalu datang ke tempat ini untuk berdoa kepada Bunda Maria. Di sana dia ingin dimakamkan. Mhm. Ya. Oke, baik, baik. Terima kasih atas informasi dan juga insight dari Anda, Pastor Faris Jebada, Pastor Bidang Sejarah Gereja di Roma. Selamat sore waktu Jakarta, sehat selalu, Pastor. Terima kasih ya.